Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pasangan XAUUSD. Hari ini hari Selasa tanggal 23 November 2021, masih di pergerakan seller yang dominan. Sebelum kita analisis pagi ini, kita coba untuk mereview yang sudah kita sampaikan kemarin, satu hari ke depan kemarin. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, kemarin kita berikan analisa bahwa market akan ada tekanan ke atas, meskipun harus kita uji di area pertama, kita harus uji di area yang lebih tinggi ya. Walaupun pada akhirnya di area level psikologinya yang terdekat dilewati di breakout, kemudian berpeluang untuk kembali turun. Namun demikian, ada beberapa step yang kita kemarin berikan, termasuk di sana kita berikan limit, ada sell stop di atas. Di sini kita berikan sell stop, kemudian di bawah ya, di sumbunya kita berikan limit di sana, sehingga ketika kita limit di situ ada peluang untuk koreksi, ada peluang memantul ke atas ya, ada sekitar 480-an sekian, sehingga sangat valid ketika kita menggunakan pending order limit ya, meskipun mungkin tidak sejauh itu kita mengambil keuntungan. Namun demikian, setidaknya ada peluang, ada 3 hingga 2 peluang ketika kita pagi. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya kemungkinan arahnya kemana di pergerakan XAUUSD. Maka kita berikan satu gambaran, satu ilustrasi lagi. Seller akan jauh lebih kuat jika dia breakout ya, breakout di level pentingnya di sana ya. Ada pertanyaan yang kemarin disampaikan ya, ketika market bergerak kuat maka setidaknya harus breakout dulu ya. Breakoutnya di mana kemarin sudah kita sampaikan juga mungkin di grup ya, buat teman-teman yang kemarin bertanya kemungkinannya kemana arahnya, maka kita sampaikan arah kemungkinan terbesarnya akan turun setelah melewati harga tertentu. Kemarin sudah kita berikan, silakan nanti dicek lagi, dilihat kembali. Baik, ini yang bisa kita review dulu. Intinya kita sudah bisa dapatkan beberapa kali transaksi yang profitable di pagi hari dari analisis yang kemarin. Nah, sekarang hari ini kita coba untuk memetakan bagaimana potensi dan peluang satu hari ke depan. Kita lihat dari time frame yang besar dulu. Di time frame besar nanti kita bisa melihat, nah, dari histori yang ada, ini marketnya bergerak kuat sekali ke bawah dengan tekanan yang ada, kemudian berada di area level psikologi ya, berada di level psikologi atau berada di supportnya, kemudian melewati dari retracement-nya ya. Sudah lewat dari area retracement, kemudian berada di level pentingnya di sana, maka bisa menjadi pertanda ya, bisa menjadi pertanda seller masih akan berlanjut, seller akan masih menekan lagi ya, kemungkinan besarnya berada di area level psikologi berikutnya. Kemudian pergerakannya kira-kira berapa? Kalau dari ring kemarin ya, ini sudah lumayan, ada 4.000-an. Hari ini ketika di angka 3.000 masih masuk akal dan realistis di sana, sehingga nanti kita lihat kembali ketika marketnya sudah mulai berjalan, kita lihat perkembangan dari candlestick yang tertentu. Intinya sekarang seller itu bertekanan kuat ya, berpeluang akan lanjut kembali, tetapi diingat ketika berada di level penting
bisa jadi menjadi koreksi dulu. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini, berada di level pentingnya berpeluang memantul atau berpeluang koreksi. Kemudian dilihat ketika nanti di level penting berikutnya, ini diuji lagi ketika naik di 1829 ini apakah mampu atau tidak. Kalau ternyata di area 1829 memantul kembali dan melewati 1808 lagi, maka tentu ini menjadi pertanda market akan didominasi oleh seller kembali. Fokus kita ke sell setelah nanti terbentuk struktur yang mengarah ke bawah dengan trigger di time frame yang lebih kecil. Ya, targetnya tentu tadi berada sekitaran ini, ya, mencoba untuk menyentuh level psikologinya. Karena sekarang masih berjalan warna hijau, maka tentu yang kita lihat, kita amati, mengikuti kondisi yang terdekat dari runningnya. Kita masuk di time frame yang lebih kecil untuk kita melihat nanti trigger-trigger yang muncul di sana, atau setidaknya kita bisa memetakan, memberikan satu ilustrasi atau simulasi di mana kita bisa menempatkan titik entry dan exit kita. Kalau kita melihat dari struktur yang terbentuk, ini murni atau fix seller, dia dominan, ya, buyer hanya kecil. Namun demikian kita bisa manfaatkan untuk entry point, ya, meskipun ada peluang kecil. Dimulai dari bukaan sudah diawali dengan menghijau, artinya seller masih betul-betul akan menekan kembali. Ya, kita tandai kita akan entry kembali atau kita akan mulai sell ketika dia nanti melewati titik bukaan. Ya, ketika melewati titik bukaan dari bukaan pertama ini di 1804.96, kemudian kita bisa entrykan di sana sell-nya. Ya, target kita adalah memang sell yang dominan, sehingga sell ini menjadi prioritas. Tetapi kita harus lihat dan kita harus pastikan bahwa seller ini betul-betul sudah menyelesaikan atau memakan habis buyer yang muncul di sana, ya. Kita cek lagi internetnya. Ya, kita bisa pasang sell stop di sana di 1804,28. Ya, kita bisa awali dari sell stop di sana 1804,28. Ini pertama untuk kita taruh sell stop kita. Kemudian batasan rugi kita di mana? Batasan ruginya kita bisa taruh di atasnya di level psikologi yang dekat sini, ya, di level psikologinya yang dekat. Mengingat ada candle yang panjang, maka kecil tidak terlalu terlihat, ya, kecil tidak terlalu terlihat, maka kita coba untuk geser dulu, ya, karena ada candle yang panjang merah ini sehingga menjadikan candle yang kecil tidak terlalu tampak meskipun pergerakannya banyak. Baik, ini yang kita bisa tempatkan di pertama. Kemudian targetnya di mana? Targetnya adalah level psikologi berikutnya, ya. Ini sudah 189, sudah lebih dari cukup. Targetnya di ujung sana. Kemudian di bawahnya kita bisa entrykan kembali sell stopnya, ya, karena ini cukup sulit kalau kita menentukan yang layarnya besar, maka kita perkecil dengan zoom in dan zoom outnya. Kemudian kita perhatikan ketika nanti dia mulai breakout di 1802,05, ya, kita bisa entry kembali di bawahnya, ya, saya tandai dengan warna hijau. Ini untuk entry point berikutnya. Oke, berada di level psikologinya. Oke, kita bisa tempatkan di sana sell stop kembali, ya, tetap hati-hati ya, berada di level psikologinya. Kita bisa taruh sell stop di 1799,84. Ya, cukup sulit, ya, tempatnya kecil sekali, ya.
baik kita lihat nanti yang terdekat bagaimana perkembangannya. Yang jelas potensi kemungkinan terbesarnya akan turun. Setelah melewati level psikologi yang terdekat, kita bisa ambil titik poinnya, kemudian breakout kembali. Perhatikan sebelah kiri level psikologinya, kita entry kembali. Nah, yang terlihat, yang tampak di sana yang terdekat adalah ini di level psikologi yang terdekat di sini 1802, sekian. Ini adalah level penting yang terdekatnya atau support yang terdekatnya. Kemudian di atas di mana? Di atas minimal melewati level psikologi yang di atasnya untuk memastikan buyer betul-betul sudah mulai kuat. Kita bisa tandai di warna kuning untuk level psikologinya. Ya, kita lihat jaraknya. Oke, jaraknya cukup jauh sudah. Kemudian di atasnya untuk titik entry-nya ya. Di atasnya untuk titik entry-nya kita kasih jarak untuk memastikan tidak terlalu berdekatan dengan level psikologi berikutnya. Ini kita bisa pasang di sana buy stop di 1815,29. Sekali lagi fokus kita nanti tetap buy setelah fokus kita tetap sell setelah melewati hijau yang saya highlight warna biru. Ketika tidak melewati di sana, ketika tidak turun melewati, maka ikuti dinamika yang ada, berarti buyer masih akan mencoba untuk menekan dari seller yang dominan sebelumnya ya. Dari seller yang sebelumnya dominan, kemudian diukur dan dilihat di level psikologi selanjutnya nanti ya. Kita bisa tempatkan di sana untuk buy stopnya di area 1815,29. Oke, di sana kita bisa tempatkan sell buy stopnya ya, Kemudian targetnya di mana? Targetnya tidak usah muluk-muluk, targetnya di ujung ini sudah banyak. Tidak usah terlalu muluk-muluk, targetnya di level psikologi di sini. Targetnya di sini saja dulu. Kemudian kalau dia ternyata kuat naik lagi, ya pastikan dia melewati level psikologinya. Kemudian kita lihat karena ini masih kuat turun, maka yang dominan adalah ini. Ini adalah level retracement-nya atau area retracement-nya untuk menguji nanti apakah buyer akan kuat menekan atau bahkan akan ditolak di area retracement-nya ya, di 18, sekian, 1824, sekian. Sehingga ketika nanti buy stop-nya masih kuat di sana, naiknya masih kuat, kita bisa pasang kembali di tingkat berikutnya. Oke, kita bisa pasang buy stop kembali di 1819 ini ya. Kita bisa pasang kembali di buy stop 1824,91. 1819,63 ya. Mohon maaf ketika ada sedikit banyak salah ketik. Targetnya di mana? Targetnya di level retrace-nya ya. Mungkin cukup jauh, kita bisa ambil di sumbunya dulu ya. Targetnya di sumbu, batasan ruginya kita kira-kira di sebelah bawahnya yang masih realistis sesuai dengan sistem trading kita. Kemudian di area di atas, di area ini buy stopnya, kemudian di atas tadi kita belum masukkan lagi buy stop lagi di 1819,63 ya. Kita bisa taruh di sini untuk pending order stopnya lagi. Kemudian di level di area retrace-nya kita bisa limit dulu ya. Kita bisa manfaatkan koreksinya ketika di area retracement. Kita bisa masuk sell limit di 1824,91. Sekali lagi, untuk limit ini kita membutuhkan koreksinya saja ya. Jadi misalkan marketnya masih kuat,
ada koreksi, kemudian kita exit, selesai, tunggu market itu terbentuk kembali atau candle itu selesai dan terbentuk. Ketika breakout di 18.24, kemudian kita bisa entrykan di sana, buy stop kembali. Ketika sudah breakout, kita bisa entrykan buy stopnya di 18.30, sekian. Targetnya tidak usah mulu-mulu, sampai di level terdekat di sana ya, 18.34 sudah lebih dari cukup untuk kita trading harian kita. Dalam satu transaksi kita batasi ya, kita targetkan yang realistis, yang mudah dicapai. Jangan terlalu jauh. Kalau targetnya cukup jauh, targetnya di level atasnya, itu bukan masuk kategori jangka pendek, nanti bisa ke depan ya, bisa lebih panjang. Artinya kita step by step, ada peluang masuk entry, profit masuk kantong, ada peluang masuk entry, kemudian profit kita exit, masukkan kantong dulu ya. Perkara nanti ada peluang kembali untuk kita masuk lagi, itu urusan lain. Yang terpenting profit tidak kita sia-siakan, masukkan kantong ya. Kecuali tipe trading kita memang trading jangka menengah, jangka panjang, jadi sangat berbeda dan sangat menentukan bagaimana kita memetakan, bagaimana kita menganalisakan ya, sehingga jangan disamaratakan, jangan di generalisasi, karena sangat berbeda, baik pengambilan keuntungan, baik targetnya, baik strategi dan tekniknya sangat-sangat berbeda, termasuk batasan ruginya ya. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita, pengetahuan kita, khususnya di dunia trading, bagi teman-teman yang baru khususnya ya, sehingga tidak berambisi yang cukup tinggi, tidak sangat agresif di dalam kita melakukan entry, dalam kita mencari profit ya. Meskipun setiap saat ada peluang, tetapi tetap kita batasi. Kalau tidak dibatasi profit kita, maka juga akan liar. Target yang liar tidak dibatasi tentu nanti akan membuat psikologi kita menjadi terganggu dan akan membahayakan ketika kita emosi mulai meledak di sana. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan, nanti mengikuti kondisi dinamika yang ada. Ketika mulai kuat di sana, berarti fokus ke buy dan hati-hati di level-level pentingnya, level psikologinya, karena ini berpeluang memantul meskipun hanya sebentar. Di area penting, di area penolakan, di area resistennya, di situ berpeluang akan ada tahanan yang luar biasa, sehingga kita uji breakout atau tidak. Kalau tidak di breakout, adakah di situ candle-candle yang memperkuat reversalnya, atau bahkan hanya sementara koreksi, kemudian pada saatnya nanti pullback kembali ya. Kehati-hatian diperhatikan dan risk management, money management juga ditingkatkan untuk memaksimalkan profit kita dan meminimalkan kerugian kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.